Nggak memperjuangkan misalnya lewat organisasi atau apa gitu? Waduh. Di ICS kita lagi coba. Kita di ICS lagi coba berorganisasi gitu. Ngomongin belum sampai deh di masalah pembayaran, ngomongin jam kerja. Kita lagi coba. Masih banyak friksi. Banyak sekali friksi. Memang kekurangan orang kita memang menurut saya memang mungkin masih pada mikirin apa ya, perutnya masing-masing gitu. Mungkin belum sejahtera semua, jadi belum bisa gitu kita ngomong hal-hal seperti itu. Jadi kayak ada ketakutan kalau gua nggak kerja gitu terus gitu-gitu sih. Wah, itu dalam banget sih kalau buat saya. Nah, memang akhirnya saya bilang ya kita coba sejahtera dulu deh. Sejahtera itu bukan berarti kaya loh. Cukup gitu. Iya. Gimana cara menyatakannya? Iya, secara iman dan secara ini gimana caranya? Maksudnya sejahtera itu bukan masalah kita banyak duit atau apa loh, tapi apakah Anda seorang filmmaker sudah merasa sejahtera sampai Anda merasakan apa istilahnya otoritas yang kayak gitu tuh terima atau tidak gitu. Kalau kita udah sejahtera pasti kayak kok aneh ya, kenapa lu kayak gini ya gitu. Adalah, oh itu dalam sih. Tapi seharusnya kalau kita udah punya reputasi gitu kan, kita bisa dong memperjuangkan tuh. Misalnya aja ya, misalnya kayak kita udah punya kontrak ya kan, terus di kontrak ditulis akan dibayar maksimal sebulan sesudah selesai syuting kayak gitu. Itu di Indonesia kontrak itu bisa nggak sih diperjuangkan sebetulnya? Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa. Memang banyak teman-teman kalau yang saya kenal harus bawa lawyernya masing-masing. Oke. Saya udah beberapa kali sih bawa gitu. Memang bawa lawyer nih, coba dicek gitu. Cuman emang gimana ya? Emang kontrak kerja yang dikasih sama perusahaan film gitu, PH-PH lah gitu. Ada satu bahasa yang saya ingat banget. Ya pastinya kalau kontrak dari orang yang memperkerjakan pasti menguntungkan yang mempekerjakan, Mas. Bahasanya mereka selalu begitu. Jadi ya cuman ya gitu sih, gimana caranya kita strict juga sih. Memang saya lumayan kencang sebetulnya. Cuman emang lewat organisasi pengen lagi kita coba, cuman memang lagi prosesnya panjang banget. Masih dalam proses lah ya. Nah ini nih buka-bukaan, honor lebih besar jadi seorang DOP atau sutradara? Nah, sutradara dong. Sutradara. Kalau sutradaranya merasa lebih kecil dari DOP-nya, kok bisa? Sutradara dong. Ya minimal kita udah tahu nih ya. Jadi kalau mau jadi yang paling gede honornya jadilah sutradara. Tapi ada lagi. Apalagi produser. Jadi enggak. Ya sutradara sih. Artis katanya pernah juga. Jadi gini, kalau di Indonesia kan orang-orang mikirnya oh artis terkenal gitu. Bahkan bayarannya artis itu bisa lebih besar daripada sutradara, betul tidak? Iya. Iya. Kenyataannya begitu ya. Iya. Memang jelas kalau itu memang karena mau nggak mau karena mereka yang akan apa ya? Dijual dan segala macam gitu. Merekanya gitu, frontman gitu, cover majalahnya gitu, mereka gitu. Sutradara ini kan di belakang-belakang gitu nih, kayak editor majalah kali atau apa gitu kan, kayak di belakang-belakang gitu. Gede lah bayarnya yang editor majalah juga kan, cuman yang jadi cover kan pastinya besar waktu itu. Lebih kayak gitu sih. Iya. Pasti. Harus dipahami itu. Iya, jadi kalau sutradara lebih murah daripada DOP-nya itu pertanyaan banget itu saya. Hah, kok bisa? Sutradaranya baru mungkin. Oke, nah, apakah uji kompetensi itu berguna di dunia film? Kan sekarang lagi rame nih, sertifikasi filmmaker. Nah, gimana kalau menurut Batara Guntar? Uji kompetensi, menurut saya penting sih. Memang sertifikasi itu sangat penting sekali untuk kita gitu, apalagi untuk kita dalam bernegara ya. Tentunya dalam bernegara sertifikasi kompetensi apalagi yang dikeluarkan oleh negara itu penting sekali untuk kita dapatkan lah untuk bekerja di perfilman. Tapi memang sertifikat itu tidak menjamin kita akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang
bagus atau continuous gitu, berkelangsungan gitu. Tentunya tidak gitu. Kita sendiri secara pribadi harus bisa ngikutin arusnya pekerjaan itu, apalagi kita bicara freelance ya. Itu banyak, saya nggak nyangka sih, memang banyak banget yang harus dipikirin. Enakan kerja kantoran juga kadang-kadang. Kurang lebih gitu sih. Cuma penting sih, uji kompetensi itu penting sekali sebetulnya. Kalau uji kompetensi itu kan rencananya adalah untuk membuat filmmaker Indonesia itu sejajar dengan luar, ya kan, standar. Nah, kalau menurut Bathara Gupar, orang Indonesia atau filmmaker Indonesia, krunya, terutama yang ya sutradara mah udah pasti lah ya, tapi yang di bawahnya itu apakah sudah bisa menyejajarkan diri dengan misalnya kru dari Thailand, kru dari Filipina, ASEAN aja dulu lah. Saya berpengalaman banyak ya, apalagi di iklan, syuting sama orang luar gitu. Ya mau dari mana gitu ya, sering juga gitu. Mereka selalu salut kok sama kru kita. Kayak bisa loh ya, kayak gini gitu. Bisa kalian ya. Apalagi kalau bahasa mereka, bisa kalian menantang maut seperti itu gitu. Kayaknya kalau di negara gue nggak bisa kalian bilang, gue emang gila-gila orang Indonesia gitu. Ini, tapi memang mereka salut sama kita. Cuman kalau ngomongin kita, apa kita diadu sama luar dalam hal apanya? Banyak. Tingkat diadu kan banyak ya. Cuman kalau ngomongin secara wawasan, apalagi di sinematografi gitu, wawasan teknis gitu, mungkin kita perlu banyak mencari tahu lagi, karena di luar tuh banyak banget sebetulnya peralatan dan segala macam yang nggak ada di sini. Gitu. Memang kita masih ketinggalan gitu ya. Bicara ketinggalan sih tidak, cuman kayak aksesnya itu banyak yang ketutup di sini tuh sebetulnya untuk dapetin, karena alat-alat itu mahal-mahal nih. Yang lain gitu, yang udah ada sekarang sih sebetulnya udah cukup mumpuni, cuman masih ada yang lebih mahal lagi, di atas langit selalu ada langit. Nah, kalau ngomongin kru film kita apakah bisa diadu sama luar, ya kru yang mana juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin kru utamanya Hollywood gitu, ya mungkin secara pengetahuan teknis, wawasan teknis, alat-alat yang ada mungkin kita agak kalah gitu. Karena permasalahannya apa sih? Ya alatnya kita nggak pernah ketemu. Gitu aja sih. Belum belajar aja. Ya, gimana kita mempelajari sesuatu hal yang kita nggak pernah lihat juga kan? Tapi secara etos kerja ya itu tadi. Salut mereka sama kita, kayak, gila ya mereka. Cuman memang ada lah, kalau miring-miringnya ada lah, pastilah ada. Misalnya kebudayaan merokok kita yang tinggi sekali ini kan, kayak segala macam. Kayak gini banget ya kru film Indonesia yang merokok di mana-mana, ya itu ada lah. Itu memang disiplin yang harus kita benerin juga. Cuman kayak kalau ngomongin etos kerja gitu, kesiapan, kesigapan, terus nggak manjanya gitu, kayak gimana kerja aja, hajar aja gitu, jago-jago sih menurut saya di kelas bawahnya. Cuman kalau di kelas atasnya sih, HOD-nya gitu, nggak ada masalah sih, biasa-biasa aja. Saya kemarin baru syuting di luar juga nggak ada masalah sama kru saya. Gaffer saya kemarin saya syuting di New York, gaffer saya orang New York, lighting grip saya orang sana gitu. Nggak ada masalah, kerja aja. Ini pasang track sini, saya nyuruh bule-bule, ini pasang track sini. Ini miring, gini. Nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Gitu, buat mereka oke-oke aja, mereka hasilnya seneng-seneng aja gitu. Mungkin lebih ke kendala bahasa kali ya, kalau kita sebagai kru film tuh minimal bisa bahasa Inggris lah gitu ya. Iya sih. Itu. Saya juga nggak jago-jago amat sih, cuman capek bener, lidah mah kelu juga. Cuman kemarin saya ngambil film itu juga salah satunya challenge itu, yang keluar negeri itu. Saya pengen nih, di challenge sama produser Palari, Al-Zaidi namanya. Produser Palari, dia bilang, mau nggak syuting di New York gitu. Terus yang kayak, cuman lu cuma bisa bawa asisten doang, 1 orang Indonesia gitu. Terus yang kayak, sisanya krunya orang sana. Mati gue. Oke. Kayaknya seru nih, gimana ya? Terus akhirnya kita coba Zoom meeting sama gaffer gitu, terus apa yang lo suka, jadi saya bawa gambar, nih gue suka apa dari sini, lo gimana, gitu-gitu. Akhirnya saya milih gaffer, orang sana gitu-gitu. Kerja bareng dan seru-seru aja nih, nggak ada. Tapi challenge-nya memang kalau di luar, strict banget itu masalah jam kerja tuh. Iya. Waduh, capek saya. 6 jam dari callingan, mereka nggak makan siang, kita bisa didenda loh.
Kayak gitu. Nah, itu berarti kan berfungsi ya, maksudnya aturannya. Iya, itu unionnya mereka sih. Ya, unionnya segala macam. Di sini ya, kalau mau di sini ya di sini harus ngomong union sih memang. Harus nah, union. Itu produser tuh nanti biar pada bingung semua kalau terjadi. Pasti. Nah itu. Memang sih. Aduh. Oke, nah ini ada pertanyaan yang agak mirip ya. Waktu pertama kali terjun di industri perfilman, itu apa yang pernah dialami atau gimana caranya mungkin ya menembusnya. Terus skill utama sebagai seorang DOP, bagaimana cara mencapai hal tersebut. Nah ini mengkerucut menjadi sebuah, gimana caranya mungkin DOP pemula itu untuk masuk ke dunia film ya. Mempelajari fotografi tentunya. Pertama biasanya sih saya selalu bilang mempelajari fotografi. Itu hal yang paling penting. Kita harus tahu bagaimana bikin gambar itu normal exposure lah gitu. Misalnya gambarnya itu normal gitu. Gimana caranya. Belajar lighting tentunya gitu. Ya semua perangkat dasarnya fotografi kita harus mempelajari. Lalu kita baru masuk ke sinemanya gitu. Sinema itu apa sih? Gambar yang bergerak, gimana caranya kita bikin movement yang menarik, lighting kita juga menarik, terus pemilihan shot. Lalu ada juga kita bicara sama sutradara, yaitu tadi ada yang bilang shortlist dan segala macam. Bikin shortlist kan juga bukan perkara bikin shortlist ya. Kenapa lo milih close up? Yeah. Kenapa lo bikin wide shot? Kenapa lo bikin extreme close up? Bagaimana nanti juxtaposisinya, penempatan shot-shotnya seperti apa nanti di dalam scene itu? Kalau saya lumayan nanya tuh, lo dari sini ntar habis itu shot berikutnya di mana? So saya selalu nanya tuh sama director terus kayak editor gitu yang ini harusnya shotnya dari sini harusnya ke sini sih, harusnya dari situ ke sini sih, kayak gitu-gitu tuh. Emang mempelajari sinemanya itu, gitu. Nah setelah itu ya itu olah rasa itu. Olah rasa. Kalau saya sih, ya nggak ngaruh kalau semuanya udah jago sih, nggak olah rasa sih. Iya itu merangsang sensitivitas itu tuh kan harus terus dirangsang ya. Kalau nggak mah, ntar dia beku gitu. Sayang. Perlu belajar editing juga nggak? Tentunya. Saya dulu di KJ sebetulnya saya waktu penjurusan disuruhnya editing. Oh. Kebetulan memang editing saya lumayan tuh. Pokoknya A++ semua tuh. Sempat disuruh jadi editor sama dosen-dosen. Cuman saya nggak mau. Padahal sinema saya B sama A. Biasa aja gitu. Nggak ya gimana-gimana gitu. Nekat aja ya. Iya, karena saya bilang, aduh, saya pernah waktu di satu kelas yang saya merasa, ini di editing tuh waktu dikumpulin semua gambar, teman-teman saya udah kelar sejam, jadi kita ada gambar nih, beberapa gambar gitu, terus kita harus ngedit. Mana duluan yang mau diedit segala macam. Teman saya sejam aja, saya 6 jam loh. Dia diginiin bisa kali ya. Oh diginiin tapi bisa juga. Akhirnya saya bikin berapa versi gitu. Editannya itu. Satu scene. Jadi akhirnya saya kayak nyerah banget gimana bikin film ini. Cuman 3 menit atau 2 menit gitu. Bikin editan. Gimana bikin film? Aduh, pecah pala. Seru ya, editing seru juga loh. Ya semua shot yang ada, wah ini bisa gue giniin nih, ini bisa depan duluan nih, yang ending malah gue taruh di opening nih. Ini bisa, middle-nya malah gue belah nih, gue balik lagi ke opening nih. Jadi sampai di tengah balik lagi ke opening. Nonton lah film-filmnya Nolan lah. Christopher Nolan itu segala macam. Dulu saya ngebedah filmnya Nolan, Memento tuh saya belah dulu. Waktu teori film saya belah tuh gimana plotting-plottingnya gitu, untuk ngebahas editingnya. Kayak gitu-gitu lah, seru deh. Seru, jadi belajar fotografi, itu yang penting. Terus baru ke sinemanya, sudah itu olah rasa, dan perlu juga belajar editing. Iya itu sinema termasuk yang terakhir bisa dibilang ya menjalin relasi sih. Menjalin relasi, nah itu penting. Itu lumayan keras tuh. Itu gimana cara pertama kalinya nembus dunia perfilman? Kan orang kadang, oh begitu saya lulus kuliah, mestinya langsung dapat kerja dong. Enggak ya, kalau di dunia film gimana? Cara menyiasatinya? Gimana? Saya nggak tahu sih. Saya bilang mungkin saya keberuntungan juga kalau saya nggak tahu juga lah. Saya malah awal pertama kali ngerjain film? Saya ikutan film pertama kali Opera Jawa, filmnya Mas Garin. Magang atau sebagai dibayar? Waktu itu saya dibilang magang tapi dibayar. Saya juga nggak ngerti itu posisinya. Cuman waktu itu kebetulan Dosi Omar, dia dokumentaris. Memang saya waktu itu masih di dokumenter.
saya diajak untuk ngerjain behind the scene. Tapi behind the scene-nya bukan behind the scene yang seperti sekarang inilah yang jangan lupa saksikan tanggal sekian, nggak gitu. Jadi Opera Jawa kalau tahu filmnya Mas Garin yang itu saya ngikutin prosesnya seniman-seniman itu bikin kain brokat vagina itu apa segala macam, terus latihannya siapa gitu yang penari Mas Eko segala macam itu saya ikutin itu selama 2 bulan. Saya record mereka latihan menari kayak gini, warnanya jalan kayak gini. Terus Mas Nanang siapa gitu bikin perjalanan rahwana di sungai, nanti dia jelasin nih secara visual nanti kain-kainnya akan saya gelar seperti ini nih gini-gini. Wah itu gila, itu proses gokil banget. Dokumenter ya, bukan behind the scene berarti. Saya ketemu Mbak Tita Ruby, kalau kenal instalator Tita Ruby sama suaminya Agus Wage, nongkrong di sana saya sebulan kali itu. Bikin sampai badan saya di gips dibikinin mereka, sini gue bikinin ini lo deh, gipsan kaki dan segala macam gitu. Saya ngikutin proses itu waktu itu. Itu pengalaman pertama saya di film, dan kebetulan sama Garin Nugroho gitu. Waktu itu sih tahu enggak juga lah. Cuman kayak wah pas diajak itu saya dengar konsepnya kayak gitu bakal di Jogja. Pengalaman pertama saya juga itu naik pesawat sendiri ke Jogja. Saya sebelumnya nggak pernah gitu. Memang segitu juga gitu. Orang di kampung juga sebetulnya. Terus ya udah ngikutin proses itu, yang ngedalemin sampai ngebawa sekarang gitu. Sampai sekarang pertemanan itu yang penting. Iya sih. Berteman sama, kalau saya selalu bilang kalau mau di film memang mulailah sedini mungkin gitu. Kalau emang mau di film gitu. Karena kadang-kadang kelamaan suka kesian sih. Kalau saya gitu. Maksudnya yang apalagi misalnya udah seumuran, walaupun bilang nggak mungkin itu juga nggak ini ya gitu. Cuman kayak kalau kita dari nggak tahu apa-apa, misalnya udah lumayan gimana, misalnya umur 20 tahun gitu, kita udah harus kalau emang pengen di film masuk aja. Film tuh terbuka tau. Kalau nggak suka cabut aja lagi, nggak apa-apa juga kan. Orang film juga nggak sakit hati amat gitu. Maksudnya kalau emang pengen di film, cobain masuk aja dulu gitu. Itu akan ngaruh kok sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Gitu. Pasti orang yang baru kita kenal sekarang ntar jadi siapa. Iya betul sekali. Gitu. Memang cara nembus ke industri film Indonesia itu memang agak unik ya. Jadi memang kita harus punya cara sendiri, misalnya dari magang mungkin, atau kerja jadi apalah ya di dalam film, yang penting bisa kenal-kenal sama orang, yang seperti itu. Soalnya memang nggak ada yang namanya jalur perekrutan resmi. Nggak ada sih, memang nggak ada sih. Saya waktu kuliah udah diajak jadi fokus puller, kebetulan film layar lebar sama Sidi Saleh. Waktu lulus saya langsung diajak sama Om Pao. Fauzan Rizal itu diopinya Mas Anung. Jadi ya udah, bisa saya lama tuh di dapur memang. Di dapur film sama Mas Anung memang kayak 3 tahunan lah waktu itu. Gitu. Oke. Masih ada pertanyaan kah? Masih ada kah? Seru nih ngobrol-ngobrol gini, ngomongnya terus. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya. Apa ini? Bang nanya, pengambilan gambar imajiner dalam film sebetulnya salah atau sah-sah aja? Maksudnya? Melanggar, melanggar garis imajiner. Nah, ini teknis nih. Apa ya, dosen garis imajiner itu adalah garis yang kita tetapkan sebagai seorang filmmaker kan. Ya misalnya arah pandang, misalnya lawan bicaranya lihat ke kanan, satunya pasti akan lihat ke kiri gitu-gitu. Jadi terlihat kesinambungan gambar. Jadi membuat garis imaji untuk penonton tentunya gitu. Kayak gini nih, garis imajiner kita tuh kalau nih kamera di sana, kita di sebelah sana garis imajiner. Jadi kalau ngambil close up dari sini saya pastinya lihat ke kiri frame, dari sisi Mbak dan ke kanan frame. Kurang lebih kayak gitu kan. Akhirnya terjalin lah garis imajinya. Tapi kalau saya langgar ke sini gitu. Kalau menurut saya dan pelajaran yang saya terima itu nggak salah sih. Asal
setia sama garis imajiner yang baru. Oh. Cuma kalau misalnya kita lompat ke sana balik lagi ke sini, biasanya penonton suka bingung. Iya. Biasanya. Tapi kalau sudah dari sini pindah ke sini, setialah sama yang baru. Oke. Jadi istilahnya gitulah. Boleh pindah pasangan tapi setia sama pasangan yang baru. Kalau mau balik lagi, hati-hati bisa bikin bingung orang. Tapi sebetulnya ada banyak hal sih yang bisa, atau ya kayak kemarin pas posesif gitu. Ternyata garis imajiner bukan tentu permasalahan kita, aku sama kamu lagi lihat-lihatan ngobrol gini. Garis imajiner itu bisa juga terjadi dalam sebuah, misalnya kita dalam sebuah mobil gitu. Mobil nih, kita bertransformasi jadi mobil lagi lurus ke sana gitu. Garis imajiner pertama, kita kamera dari depan, pasti lihat kayak tadi. Cuman kalau saya pindah ke belakang, lalu saya pindah ke depan, apabila kita dalam sebuah mobil yang bergerak, menurut saya, itu tidak akan bikin bingung orang. Karena mobil sedang berjalan ke depan. Karena ada imaji lain buat penonton bahwa mereka itu tetap berada di dalam mobil. Kalau saya, gitu. Jadi nggak akan bikin disorientasi ruang tuh, karena mereka secara ruang ada di dalam mobil, gitu sih. Kalau saya sih, memang waktu itu banyak tuh pas posesif tuh banyak yang nanya, ini garis imajinernya gimana nih gitu. Kita kayak, hah? Tapi kan di dalam mobil. Agak tau, aku sama Edwin tuh kayak, kita aja nggak, kayak gitu seru-seru aja, nggak mikirin gini-gini amat. Orang di dalam mobil emang kalau lagi jalan bareng ya bisa bikin bingung orang. Emang kalau dalam mobil kayak dalam motor deh, misalnya naik motor gini depan-depanan gitu, mau gimana aja resiminya. Ya nyantai aja, yang penting kita editingnya juga ya harus dipikirkan gitu. Karena kadang penonton bisa lelah tuh kalau dikit-dikit close up terus gitu. Kasihlah mereka ruang. Oh, ada satu shot yang kayak, ngasih lihat ruang bergerak mereka seperti apa gitu. Balik lagi, masuk lagi ke dalam close up-nya lagi. Mau lompat-lompat lagi close up-nya silakan juga sih. Kalau saya gitu. Nah, itu lebih ke posesif ya. Tadi banyak yang dibahas posesif. Kalau buat film horor nih ya. Itu kan kalau di Indonesia tuh kebanyakan biasanya orang dikagetin dengan soundtrack. Sound gitu, gini, gitu. Nah, kalau dari sisi gambar, itu gimana caranya mengungkapkan sebuah atau sebentuk hantu itu supaya serem buat penonton. Yang tiap hari sebetulnya kita udah nonton film horor itu ada di mana-mana kan, film horor ini, film horor itu. Segala jenis bentuk hantu dan setan itu orang Indonesia udah apalah, ada pocong, ada apa segala macam. Itu udah over expose lah kayaknya. Nah, gimana caranya memunculkan sesosok hantu ini yang kadang kalau kita ngelihat secara make up sih sebenarnya biasa aja. Maksudnya ya gitulah ya. Tapi dari segi sinematografinya itu yang bikin justru kita jadi merinding dan menantikan itu loh. Pastinya ada build tense. Jadi kalau pas sebelum iblis tuh ada satu adegan yang kalau nggak salah di kamar gitu. Itu tuh saya sama Timo ada kali 2 minggu kayak begini ngobrol doang kayak gimana nih kita bikin scene ini nih. Si Nala kalau nggak salah anak kecilnya itu digangguin sama si setannya inilah. Kayak, mulai dari mana? Dari track in sini ke muka terus toto gitu. Dikagetin gitu. Nah, kagetnya mau gimana? Kameranya atau si ranjang yang kita goyangin gitu. Nah, itu didiskusikan itu semua. Waktu setannya nongol, waktu narik segala macam, terus akhirnya gimana gitu kita bicarakan gitu semua. Pada saat syuting, sebetulnya saya nggak ngerasain serem sih malah. Ribet aja, memang ribet kan kayak buset teknikal banget gitu yang saya bilang. Tapi bagaimana cara bikin itu jadi serem buat penonton memang pastinya kalau misalnya setan itu selalu berada di dalam gelap ya gitu. Jadi memang harus banyak ruang negatifnya sih. Kalau saya selalu mikir kayak gitu negatif? Sih. Negatif space. Jadi kayak misalnya ini kayak gini nih shot ke sana, gimana yang jelas? Kayak misalnya nih lebar nih posisinya kita gitu. Terus ada satu pintu aja di sana tuh. Jauh hitam gitu. Nah, kalau pintu itu kita expose, itu jadi nggak menarik tuh buat penonton. Tapi kalau itu kita gelapin, itu penonton tuh bisa, mau ngapain sih gelap tuh, mau ada apaan sih di sana? Coba tiba-tiba gue close up sebuah pintu di belakang sana yang gelap tadi, ada mata doang putih gitu.
tek gitu lah, pasti kaget sampun-ampun ya. Itu. Nah itu, ya itu permainan kita sih. Kalau saya sih memang nggak tahu sih, kadang-kadang emang udah bisa dibilang kayak di luar kepala juga ya, kadang-kadang kayak ngeliat gini nih bisa diapain, oh ini bisa diginiin nih. Oh di sana ada gini nih, ada pohon di sana, pohonnya bisa tuh kita kasih gimmick kayak gini nih. Kayak gitu udah main itu. Visual eksplorasinya tuh ada aja. Nah kalau gimana cara bikin setannya serem, kadang-kadang pas syutingnya kita nggak ngerasa serem, orang ketawa-tawa. Ada sih foto mas sama setannya sebelum iblis kayak ketawa-tawa aja. Apalagi kayak ada waktu kayak kita pas di sebelum iblis, setannya dibikin tinggi banget kan itu sama Timo, kayak menjulang tinggi gitu. Dan emang kebetulan talentnya orangnya lumayan tinggi, kayak 2 meteran atau berapa gitu talent yang jadi setannya itu dia sering kepentok sama pintu gitu. Jadi kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu, kayak lah dia ketawa. Jadi pas syuting malah nggak terlalu, cuman memang gara-gara sound sih. Sound sih jadi juga memang lumayan. Sound mendukung banget ya. Sound tuh elemen penting tentunya. Itu kolaborasi di film kan ada sound kan. Memang itu elemen penting. Nah kalau kita di gambar, ya kita harus tahu elemen-elemen itu aja, yaitu negative space, gimana cara ngeluarin emosinya, secara lighting gitu-gitu, dan pacing tensi itu tadi tuh kayak gitu-gitu. Cuman itu doang sih. Oke, ini sudah jam 6 ternyata. Ngobrolnya asik banget sampai sudah 2 jam. Kita tutup aja dulu pertemuan hari ini dengan Bang Batara Gumpar. Kebetulan juga masih capek. Senang sekali udah berbagi hari ini. Insya Allah ya, ilmunya sangat berguna. Terima kasih udah diajak. Terima kasih. Sama buat teman-teman yang baru belajar bikin film, atau mungkin buat teman-teman yang sedang bikin film, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran yang sisi bagusnya dan sisi sedihnya, nggak masalah juga. Itu semuanya bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi apapun yang terjadi, kita belajar dari semua orang, terutama orang-orang yang sudah berkiprah lama di dunia perfilman. Terima kasih Bang Batara Gumpar. Terima kasih semua teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya yang kita bagi bisa berguna ya. Sampai ketemu lagi di acara yang lain dari Cipta Film School.